Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan chapter 13 yaitu media pendukung. Di sini kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Aprilia, lalu rekan saya ada Putri dan Tommy. Konten yang akan kami presentasikan pada bab ini yaitu yang pertama ada lingkup industri media pendukung, yang kedua ada media pendukung tradisional, yang ketiga ada pemasaran produk promosi, yang keempat ada media pendukung tradisional lainnya, dan yang terakhir ada media pendukung non-tradisional. Nah, yang pertama ada lingkup industri media pendukung. Lingkup industri media pendukung. Media pendukung disebut sebagai beberapa judul, diantaranya media alternatif, media di bawah garis, tidak terukur media, dan media non-tradisional. Jadi, istilah-istilah tersebut itu menjelaskan berbagai macam saluran yang dapat digunakan untuk menyampaikan komunikasi dan untuk mempromosikan produk dan layanan. Nah, lalu konten yang kedua yang akan kami bahas yaitu media pendukung tradisional. Pada media pendukung tradisional, yang pertama ada iklan di luar rumah atau OOH, yaitu media periklanan di luar rumah mencakup banyak format periklanan yang ditemukan di luar rumah. Lalu yang kedua ada media luar rumah berbasis tempat. Yang pertama ada iklan udara dan yang kedua ada baliho seluler. Jadi iklan di luar rumah atau OOH ini, iklan OOH ini mungkin sudah ada sejak zaman penghuni gua, yaitu baik orang Mesir dan Yunani itu menggunakan sejak 5.000 tahun yang lalu. Nah, OOH ini tentu merupakan salah satu bentuk komunikasi yang lebih luas, terutama jika orang-orang yang tinggal di perkotaan atau di pinggiran kota. Jadi meskipun menunjukkan pertumbuhan yang stabil sejak tahun 2000, periklanan OOH ini kebanyakan medianya itu meningkat dengan pengeluaran sekitar 7,3 miliar pada tahun 2015. Nah, total sekitar 5% dari semua dolar periklanan. Jadi, satu media itu dulunya didominasi oleh periklanan tembakau, yaitu 25% dari 1,5 miliar pendapatannya yang berasal dari iklan rokok pada tahun 1991. Jadi, media yang dapat berkontribusi untuk menyukseskan OOH ini yaitu media digital. Nah, pesan digital di papan reklame ini termasuk rambut transit dan di toko itu telah memungkinkan lebih banyak pengiklan untuk berpartisipasi. Nah, hal tersebut itu dikarenakan pesan itu dapat diubah dengan cepat dan sering. Selain itu, iklan OOH ini juga muncul di tempat-tempat yang sebelumnya tidak tersedia, dan juga iklan OOH ini dia itu memasarkan iklannya juga tepat waktu. Lalu media pendukung tradisional yang kedua ada media luar rumah berbasis tempat. Nah, di situ ada dua. Yang pertama iklan udara dan baliho seluler. Jadi periklanan udara ini misalnya saja pesawat yang terbang yang menarik spanduk, tulisan langit, dan balon udara itu semuanya itu merupakan bentuk lain dari iklan luar ruang yang tersedia untuk pemasar. Nah, iklan udara ini medianya itu tidak mahal secara absolut dan dapat berguna untuk menjangkau pasar sasaran tertentu. Misalnya saja Coppertone sering menggunakan skywriting di area pantai untuk mempromosikan tanning lotionnya. Termasuk juga perusahaan bir antara lain. Biasanya pengiklan lokal ini juga mempromosikan acara khusus, penjualan, dan sejenisnya. Lalu media luar rumah berbasis tempat yang kedua ada baliho seluler. Jadi media OOH lainnya yaitu baliho seluler. Beberapa perusahaan itu mengecat mobil yang mereka gunakan di iklan, yaitu mengecat truk dan kendaraan-kendaraan lainnya. Jadi biaya untuk baliho seluler ini biayanya itu tergantung pada area dan biaya perusahaan papan seluler. Meskipun kecil dan organisasinya itu besar, telah menemukan bahwa
media itu dapat terjangkau. Jadi sejumlah penelitian itu menunjukkan bahwa papan reklame itu bergerak dapat menghasilkan jumlah tayangan yang tinggi. Saat belajar dilakukan oleh produk acceptance dan research organisasi itu menunjukkan bahwa iklan seluler itu mengarah ke tingkat ingatan dan pembaca, dan kemungkinan besar memiliki berdampak pada penjualan. Jadi pada baliho tersebut itu memberikan pengaruh terhadap konsumen untuk mereka itu ingat tentang apa sih isi dari iklan yang ada di baliho tersebut. Media pendukung tradisional yang selanjutnya adalah media dalam toko, yaitu pengiklan menggunakan media dalam toko seperti iklan di dalam toko, etalase lorong, selebaran toko, papan tanda keranjang belanja, dan TV di dalam toko untuk menjangkau pembeli di tempat mereka membeli. Banyak pengiklan membelanjakan lebih banyak uang mereka ketika keputusan dibuat sekarang karena mereka dapat menjangkau konsumen di titik pembelian, memberikan informasi produk tambahan sambil mengurangi upaya pemasaran mereka secara keseluruhan. Jadi, menurut studi yang dilakukan oleh MIC Sensor dan BMRB Internasional, media dalam toko ini itu merupakan media yang membuat pembeli itu mengambil keputusannya karena apa yang ditawarkan itu berada di dekat pembeli. Jadi kayak real gitu loh, kayak pembeli itu bisa yakin kalau wah ini produknya bagus deh, jadi nggak mau beli apa enggak ya, jadi kayak gitu. Nah, yang kedua ada periklanan transit. Bentuk lain dari periklanan OOH adalah periklanan transit. Transit menyasar jutaan orang yang terpapar fasilitas transportasi komersial, termasuk bus, taksi, kereta komuter, troli, pesawat terbang, dan kereta bawah tanah. Jadi maksudnya di sini tuh adalah iklan-iklan yang ditemukan ketika kita menaiki fasilitas umum, seperti di bus itu kan juga ada iklan yang muncul. Nah, itu yang dinamakan periklanan transit. Bahasan yang ketiga adalah pemasaran produk promosi. Keuntungan dan kerugian produk promosi pemasaran. Yang pertama ada keuntungan. Keuntungannya di sini tuh ada selektivitas. Selektivitas itu karena item periklanan khususnya didistribusikan langsung ke pelanggan target, media menawarkan tingkat selektivitas yang tinggi, kemudian komunikasi didistribusikan ke penerima yang diinginkan. Yang kedua ada fleksibilitas, media ini menawarkan tingkat fleksibilitas yang tinggi. Pesan sesederhana logo atau selama itu diperlukan dapat disebarluaskan melalui berbagai cara. Baik itu perusahaan kecil maupun besar dapat menggunakan media ini untuk berbagai tujuan yang hanya dibatasi oleh kreativitas mereka sendiri. Yang ketiga ada frekuensi. Sebagian besar bentuk periklanan khusus dirancang untuk retensi. Lalu yang keempat ada biaya. Beberapa barang khusus agak mahal, misalnya itu seperti barang dari kulit, tetapi kebanyakan terjangkau untuk hampir semua ukuran organisasi. Meskipun mahal, tapi menurut CPM, jika dibandingkan dengan media lainnya, tingginya jumlah exposure berulang menurunkan biaya relatif per exposure media iklan ini. Yang kelima ada niat baik. Produk promosi mungkin satu-satunya media yang menghasilkan niat baik di penerima, karena orang-orang biasanya itu suka menerima hadiah dan banyak dari produknya yang berfungsi, seperti misalnya itu gantungan kunci, kalender, dan lain sebagainya. Produk itu juga memberikan kesan yang baik bagi pengiklan. Yang keenam ada daya ingat tinggi. Dengan menggunakan produk promosi pemasaran ini, spesialisasinya menyebabkan tingginya ingatan nama dan pesan pengiklan. Jadi membuat konsumen itu mengingat terus gitu loh apa yang hendak kita sampaikan. Lalu yang ketujuh ada melengkapi media lainnya. Keuntungan utama dari pemasaran produk promosi adalah kemampuannya dalam melengkapi media lain karena biayanya yang rendah dan exposure yang berulang. Pesan paling sederhana dapat memperkuat daya tarik atau informasi yang diberikan melalui bentuk lain. Lalu yang kerugiannya adalah yang pertama adalah image. Sementara sebagian besar bentuk periklanan khusus diterima sebagai pengingat toko atau nama perusahaan. Perusahaan itu harus berhati-hati dalam memilih barang khusus karena citra perusahaan mungkin menjadi lebih murah karena bentuk iklan yang science atau yang dirancang dengan buruk. Jadi kita itu sebagai pelaku bisnis harus
berhati-hati dalam membuat iklan, karena jika iklan itu terkesan buruk maka citra kita itu juga akan turun atau memburuk. Lalu yang kedua ada saturasi. Dengan begitu banyak organisasi sekarang menggunakan media periklanan ini. Pasar mungkin menjadi jenuh. Meskipun kita selaku bisnis dapat menggunakan ballpoint atau kertas coretan lain, semakin tidak biasa spesialisasinya, semakin besar nilai yang mungkin dimiliki oleh penerima. Lalu yang ketiga ada memimpin waktu. Waktu tunggu yang dibutuhkan untuk menyusun pesan produk promosi jauh lebih lama daripada kebanyakan media lainnya. Yang keempat, jangkauan. Penggunaan media lain seperti televisi mengarahkan pada jangkauan yang lebih luas. Bahkan dengan kekurangannya, pemasaran produk promosi bisa menjadi lebih efektif. Pengukuran dalam pemasaran produk promosi. Dalam sebuah studi yang dilakukan di Georgia Southern University, ditunjukkan bahwa produk promosi memiliki dampak yang positif pada citra merek yang mengarah ke persepsi bisnis yang lebih positif dan kemungkinan yang lebih tinggi untuk merekomendasikan bisnis. Jadi hasil yang didapatkan dari studi ini itu adalah 70% laporan menerima produk promosi dalam 12 bulan terakhir, 88% mengingat nama pengiklan, 83% mengatakan bahwa mereka lebih suka menerima produk promosi, 38% mengatakan itu adalah pengingat terus-menerus dari pengiklan, lalu 53% dari mereka yang menggunakan promosi menggunakannya sekali seminggu, dan 71% pada umumnya mempertahankannya. Jadi, produk promosi itu sangat efektif menurut konsumen. Iklan Yellow Page. Yellow Page sering disebut sebagai media arah karena iklan tidak menciptakan kesadaran atau permintaan akan produk atau layanan. Sebaliknya, setelah konsumen memutuskan untuk membeli, Yellow Page mengarahkan mereka ke arah mana pembelian mereka dapat dilakukan. Jadi misalnya panggilan bisnis dari iklan Yellow Page memiliki rasio konversi 50% versus rasio 3% dari pencarian online. Jadi di sini itu kenapa kok iklan Yellow Page itu lebih berguna lah, lebih bermanfaat daripada kita melakukan pencarian online biasa, karena sudah dibuktikan bahwa rasio konversi itu dari Yellow Page itu sekitar 50%, sedangkan kalau kita melakukan pencarian biasa itu hanya 3%. Jadi kayak Yellow Page itu sangat membantu para konsumen dan para pengiklan. Selanjutnya, topik pembahasan yang keempat adalah media pendukung tradisional lainnya. Media pendukung tradisional kita lihat pada iklan pada bioskop. Metode lain untuk menyampaikan pesan yang meningkat dengan cepat adalah pengguna bioskop untuk mempromosikan produk atau layanan. Mengapa demikian? Karena bioskop adalah sasaran tepat dengan segmentasi yang banyak. Hal ini bertujuan untuk memberikan informasi secara tepat dan cepat kepada konsumen. Selanjutnya, media pendukung non-tradisional, yaitu hiburan bermerek. Seperti disebut di awal bab ini, salah satu perubahan besar sering dengan pertumbuhan media sosial dan seluler yang telah terjadi di bidang komunikasi. Pemasaran integrasi selama beberapa tahun terakhir adalah pertumbuhan besar yang berkaitan dengan hiburan bermerek. Hiburan bermerek adalah untuk periklanan yang memandukan pemasaran dan hiburan melalui televisi, film, bakat dan musik, lalu teknologi lainnya. Tujuannya adalah untuk menggunakan media hibur untuk mendapatkan perhatian dan ekspor konsumen terhadap produk atau merek tersebut. Pemasaran gerilya. Para pemasar gerilya telah diuntungkan oleh teknologi karena mereka dapat menjadi lebih kreatif, serta fakta bahwa ponsel sekarang memiliki kamera dan melalui media sosial pemirsa dapat mengirim gambar kepada orang lain secara instan. Berbagai perusahaan terkenal lainnya telah menggunakan taktik dari gerilya karena dengan mudahnya pesan tersebut, informasi yang diperoleh oleh konsumen akan tepat dan tepat dengan sasaran yang diberikan. Tujuan dari perusahaan pun bakal tercapai dengan tepat. Lalu ada keuntungan dan kerugian media alternatif lainnya.
Keuntungan dari kerugian media alternatif ada 3. Yang pertama awareness, yang kedua efisiensi, yang ketiga penergitan. Awareness sendiri adalah kemungkinan keuntungan utama dari taktik ini adalah kemampuannya untuk menarik perhatian, mengingat kebaruan dan lokasi non-tradisional di mana mereka muncul karena adanya cenderungan menciptakan kesadaran dan mendapatkan perhatian. Lalu efisiensi, biaya yang dikeluarkan alternatif bersifat non-tradisional. Banyak pengiklanan yang menggunakan media yang sebelumnya tidak digunakan untuk beriklan atau yang pada umumnya tidak memerlukan biaya tinggi. Dengan demikian, biaya absolut dan relatif belum terlalu tinggi. Lalu penargetan bergantung pada taktik dan yang digunakan. Kampanye bisa sangat bertarget, untuk itu hanya dapat diperhatikan ke acara, lokasi, usia atau kelompok minat tertentu. Kerugiannya adalah iritasi dan kelelahan. Untuk iritasi sendiri, jika pengiklanan berhati-hati, iklan yang ditampilkan di media yang salah dapat berdampak negatif, mengakibatkan iritasi, sikap negatif terhadap pengiklanan atau bahkan peluang bagi pesaing. Ketika logo mikroskop dilukis di trotoar kota dan konsumen tidak terkesan dan mikroskop didenda. Salah satunya, pesaing memperoleh keuntungan hubungan masyarakat yang signifikan ketika perusahaan mengumumkan akan dengan senang hati menghapus lukisan tersebut. Lalu kelelahan, untuk saat ini banyak dari kampanye masih baru dan unik serta menarik minat konsumen. Namun seiring dengan meningkatnya jumlah upaya yang dikeluarkan oleh perusahaan tersebut. Terima kasih kami ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.